Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nadil Ulum Anafis dengan NIM 2425200090 dari kelas B, semester 3, Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan proyek membuat prototipe aplikasi terintegrasi berdasarkan gagasan-gagasan kreatif untuk dapat memenuhi UAS mata kuliah sistem informasi terintegrasi. Saya di sini membuat sebuah aplikasi bernama Comicverse yang dapat digunakan untuk membaca, berinteraksi, dan berkarya dalam satu aplikasi terpadu. Untuk latar belakang dibuatnya aplikasi Comicverse adalah karena majunya perkembangan teknologi digital yang berdampak pada meningkatnya minat masyarakat terhadap membaca komik-komik secara digital. Namun aplikasi membaca komik saat ini masih terbatas pada fitur membaca dan berkomentar saja, serta minimnya interaksi sosial antara pembaca dengan kreator, dan belum adanya integrasi layanan seperti AI, pembayaran digital, cloud storage, ataupun marketplace, yang membuat pengalaman pengguna menjadi kurang kreatif, kurang personal, kurang interaktif, serta peluang monetisasi kreator masih cukup terbatas. Sehingga dibutuhkan sebuah platform terintegrasi yang mampu menggabungkan hiburan dan interaksi dan ekonomi kreatif. Sehingga Comicverse dibuat sebagai solusi atas keterbatasan aplikasi komik digital yang masih minim interaksi, integrasi layanan, dan peluang monetisasi kreator. Aplikasi ini bukan sekedar untuk membaca, tetapi menciptakan ekosistem hiburan digital dan menciptakan pengalaman membaca yang personal, interaktif, dan berkelanjutan dalam satu aplikasi yang sudah terpadu. Nah, pada aplikasi Comicverse sudah berintegrasi dengan cloud storage untuk menyimpan progres bacaan, komik-komik yang sudah disimpan ke dalam bookmark, histori bacaan, dan unduh-unduhan offline. Marketplace untuk dapat menjual merchandise atau komik-komik fisik, sistem notifikasi terintegrasi untuk mendapatkan notifikasi dari aplikasi, payment gateway untuk melakukan pembayaran secara online, mesin AI untuk mendapatkan rekomendasi komik dan melakukan audio narasi dari AI, serta forum diskusi real-time dan komunitas komik maupun novel. Selanjutnya, kita akan melakukan demo prototipe aplikasinya. Nah, pada tahap awal nanti pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi Comicverse dalam menggunakan akun Google, akun email, atau akun media sosial yang sudah terhubung ke dalam aplikasi. Nah, saat masuk ke dalam aplikasi, akan muncul tampilan beranda dari aplikasi Comicverse. Nah, pada aplikasi Comicverse sudah menyediakan berbagai jenis bacaan digital. Seperti contohnya itu pengguna dapat membaca komik-komik luar negeri atau novel-novel barat, manhwa dari Cina maupun Korea, manga atau komik-komik dari Jepang, serta buku-buku digital, baik dari Indonesia maupun dari luar. Untuk fitur pertama adalah fitur pencarian komik untuk dapat membantu pengguna dalam menemukan komik atau novel yang ingin dibaca. Untuk fitur selanjutnya adalah fitur rekomendasi AI, di mana Comicverse akan menggunakan sistem kecerdasan buatan bernama Verse AI untuk memberikan rekomendasi bacaan. AI ini akan menganalisis genre-genre favorit pengguna, riwayat bacaan, serta tren-tren yang sedang populer. Nah, selain rekomendasi, pengguna juga dapat berinteraksi langsung dengan AI melalui fitur tanya jawab, di mana kita mendapatkan rekomendasi personal, ringkasan cerita, diskusi atau teori cerita, urutan membaca, bantuan kreator, dan banyak hal lainnya. Untuk selanjutnya adalah fitur notifikasi pesan. Nah, pada fitur notifikasi pesan akan memberi informasi terbaru kepada para penggunanya, di mana notifikasi ini akan mencakup update chapter, update dari kreator, aktivitas komunitas, update dari komunitas, aktivitas penggunanya, event-event atau promo, atau diskon, dan interaksi pada aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah fitur perpustakaan digital, di mana pada fitur ini akan menampilkan seluruh aktivitas bacaan penggunanya. Di dalamnya itu nanti akan terdapat komik-komik apa saja yang sedang dibaca, komik-komik yang sudah disimpan dalam bookmark, komik-komik yang telah diunduh, serta riwayat bacaan para penggunanya. Nah, khusus untuk saat membaca novel, nanti di Comicverse akan menyediakan fitur mode audio, di mana
di mana teks novel akan dibacakan secara otomatis oleh narator AI. Pengguna juga dapat menyesuaikan tampilan teks sesuai kenyamanan para penggunanya. Seperti contohnya di sini dapat mengganti jenis font teks, ukuran teks, serta memilih menggunakan mode malam atau mode siang dalam membaca novel. Nah, untuk setiap komik atau cerita akan memiliki fitur komunitas tersendiri, di mana pengguna dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan membahas alur cerita. Selanjutnya terdapat fitur marketplace untuk dapat membeli merchandise terkait cerita tersebut. Produk yang tersedia itu beragam, seperti contohnya gantungan kunci, kartu, patung, boneka, atau buku atau novel fisik, atau wallpaper handphone, dan stiker digital. Di sini juga terdapat detail novel seperti deskripsi, genre, atau kreatornya. Serta terdapat rekomendasi komik yang relevan dengan genre atau alur cerita novel tersebut. Untuk selanjutnya, pengguna juga dapat membagikan komik yang sedang dibaca, di mana nanti dapat dibagikan ke dalam berbagai platform media sosial. Seperti contohnya di sini saya dapat membagikannya ke dalam TikTok. Di sini saya bisa membuat potongan-potongan komik tersebut ke dalam sebuah video TikTok, dan yang bertujuan dapat melakukan promosi komik atau novel tersebut. Selain di TikTok, di sini saya juga dapat melakukannya di feed Instagram atau Reels serta story Instagram. Nah, di Comicverse juga menyediakan berbagai komunitas yang dapat diikuti oleh para penggunanya, di mana komunitas ini akan dibentuk berdasarkan minat atau cerita atau karya dan genre bacaannya. Di Comicverse juga menyediakan berbagai fasilitas bagi para pengguna yang ingin membuat cerita karya tersendiri berdasarkan ide-idenya, di mana cerita tersebut dapat berupa komik atau novel. Dan kreator juga dapat mengelola dan mengedit cerita-cerita yang telah dibuat, serta kreator juga dapat memonetisasi karya melalui sistem premium per chapter. Selain itu, terdapat fitur support atau dukungan dari pembaca dan penjualan merchandise. Di Comicverse juga sudah terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital, sehingga nanti pendapatan dari aplikasi akan langsung masuk ke dalam akun pembayaran para kreatornya. Seperti contohnya di sini saya dapat memilih menggunakan akun OVO atau memilih menggunakan akun GoPay. Kreator juga dapat melihat analisis performa cerita meliputi jumlah pembaca atau pembaca dalam 7 hari terakhir dan presentasi usia pembaca. Nah, ini dapat membantu kreator dalam mengembangkan karya-karya selanjutnya. Untuk pembelian buku atau novel-novel yang secara fisik, nanti Comicverse akan langsung terintegrasi atau terhubung dengan aplikasi Shopee, di mana pengguna akan langsung diarahkan ke dalam aplikasi Shopee untuk dapat melakukan transaksi atau pembelian buku-buku tersebut. Sedangkan untuk produk-produk digital seperti wallpaper atau paket premium dan stiker dapat dibeli langsung dalam sebuah aplikasi Comicverse. Seperti contohnya di sini saya akan membeli sebuah wallpaper tentang cerita tersebut. Nah, pada aplikasi ini juga sudah menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran. Seperti contohnya saya di sini dapat memilih menggunakan Kris atau ShopeePay, GoPay, Brimo, Dana, maupun OVO. Di sini saya memilih menggunakan Kris. Di sini ada scan QR dan di sini ada transaksi berhasil atau notanya. Nah, di sini saya bisa langsung menerapkan
wallpaper tersebut ke dalam HP saya. Selanjutnya pengguna juga dapat menghubungkan akun Comicverse dengan berbagai akun media sosial. Seperti contohnya di sini saya bisa menghubungkan ke dalam akun TikTok ataupun ke dalam akun Instagram. Nah, di aplikasi Comicverse juga dapat terhubung langsung dengan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk dapat menyimpan progres bacaan atau komik-komik yang telah diunduh. Seperti ini contohnya adalah file-file komik yang sudah saya unduh. Ini adalah paket member premium. Nah, selanjutnya adalah pengguna juga dapat mengelola dan menambahkan metode pembayaran pada menu pengaturan, di mana pengguna itu dapat memilih mau menggunakan Primo atau menghubungkan dengan akun Primo, atau memilih menggunakan akun ShopeePay, atau memilih menggunakan akun Dana. Dan terakhir, pada pengaturan aplikasi, nanti pengguna dapat mengatur notifikasi seperti notifikasi chapter terbaru, balasan komunitas, update kreator, atau email toko penjualan, serta preferensi bacaan seperti mode gelap otomatis, autoplay chapter selanjutnya, autoplay audio novel, atau menampilkan live comment, serta dan terakhir pengaturan unduhan seperti untuk mengatur kualitas unduhan seperti dan lokasi penyimpanannya. Demikian tadi adalah presentasi prototipe dari saya. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata atau terdapat kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.